Ya, dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu baru kita breakdown bulanan. Nah, di sini yang banyak bingung. Kawan-kawan itu banyak bingungnya di breakdown bulanan ini. Kenapa? Karena yang mereka tahu evaluasi itu hanya penilaian harian, ya. Jadi di situ yang banyak bingungnya, pelaksanaan penilaian harian. Jadi kita evaluasi itu bukan hanya penilaian harian, tapi ada beberapa kegiatan lagi seperti itu. Nah, kemudian kita breakdown bulanan. Kapan kita mau buat kegiatan evaluasi pembelajaran ini? Ya. Oh, salah. Ini bukan edit ya. Breakdown ini yang hijau. Nah, breakdown bulanan. Nah, ini saya sudah breakdown sampai ke Desember ya. Kita cek dulu. Yang kebetulan ini belum lanjut saya buat sampai masih di September nih kayaknya. Nah, ini dia. September. Saya coba breakdown. Nah, breakdownnya seperti ini. Jadi breakdown yang pertama itu adalah melaksanakan penilaian hasil belajar pada mata pelajaran sejarah kelas. Nah, kelas berapa kita mau buat? Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah saya buat juga rincian perhitungannya untuk cakap-cakap atau untuk narasi di breakdown bulanannya seperti ini. Misalnya bulan Agustus, kita kegiatan bulanannya, breakdown bulanannya itu ada 3 macam ini. Yang pertama adalah melaksanakan penilaian hasil pembelajaran. Yang kedua analisis, yang ketiga tindak lanjut. Nah, target kuantitasnya itu satu laporan sama seperti yang di sini. Satu laporan. Kalau Bapak Ibu, kebetulan ini saya buat tidak hanya satu tapi ada 2 ya. Melaksanakan penilaian hasil pembelajaran kelas 12 dengan kelas 11. Kenapa saya pisah kelas 11 dengan kelas 12? Sesuai dengan perencanaan saya mungkin nanti di RPP itu memang kalau saya pribadi di perangkat pembelajaran itu bundel kelas 11 kelas 12 itu kan satu bundel ya. Misalnya perangkat pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11 wajib misalnya kan itu. Kemudian perangkat pembelajaran kelas 12 wajib, itu satu bundel. Nah, nanti penilaian harian ini ya masuknya ke sana dia, include-nya ke situ. Akan kita kumpulkan di situ dia satu tempat itu nanti jadinya. Karena pada saat datang pemeriksaan supaya lebih mudah ya. Nah, jadi kita buat terpisah kelas 11 dengan kelas 12. Nah, dan kebetulan di sini supaya tidak terlalu banyak breakdownnya, kelas 12 itu saya jadikan satu judul saja, satu judul di sini. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran wajib dan peminatan sejarah dan sejarah Indonesia. Maka saya jadikan satu bundel. Walaupun ini kelasnya bukan hanya satu, tapi ada sekitar 4 kelas ya. 1 peminatan, 3 wajib. Tapi tetap satu laporan di akhir. Nah, membedakannya nanti di mana? Itu dapat kita lihat nanti pada saat kegiatan hariannya. Jadi Bapak Ibu masukkan dulu, ketik dulu di sini kegiatan breakdown bulanannya itu berdasarkan narasi yang ini. Kegiatan bulanan masukkan, ya kan? Melaksanakan penilaian hasil belajar kelas 12. Nah, targetnya berapa? 1 laporan. Kemudian melaksanakan analisis. Targetnya berapa? 1 laporan. Tapi perhatikan kelasnya. Ya, perhatikan kelasnya. Kalau dia mau pakai kelas nih buat. Kalau nggak mau pakai kelas juga nggak masalah. Hapus. Ya, ini saya buat seperti ini karena ada request kemarin itu dari orang kantor Kemenak ini minta kalau bisa didetailkan seperti itu bahasanya oleh mereka. Jangan mengambang ini kelas berapa yang dinilai seperti itu kan. Jadi saya buat seperti ini supaya lebih detail dia. Kalau Bapak Ibu mau lebih detail lagi nggak apa-apa, silakan buat nama kelasnya langsung, misalnya kelas 11 MIPA 1 seperti itu kan. Lebih detail lagi, lebih banyak lagi breakdownnya. Tapi nanti yang saya takutkan semakin banyak breakdownnya Bapak Ibu akan semakin bingung. Kenapa makin bingung? Nanti wah, yang mana yang udah saya kerjakan seperti itu kan. Takutnya nanti ketimpa-timpa dia pengisian datanya. Nah, setelah Bapak Ibu isi ini semua, jadi target laporannya tidak lebih dari satu laporan semua. Karena ini pertingkatan kelas. Nanti masuk kelas 11 1 laporan juga. Seperti itu. Nah, setelah itu kita simpan, save.
Setelah Bapak simpan, maka dia akan muncul seperti ini. Ini kalau udah selesai dia. Ini kalau sudah selesai seperti ini tersimpan. Ya. Dah. Nah, kita cek di bulanan. Kita cek di bulanan apakah September itu udah masuk atau belum. Sorry, agak kering tenggorokannya. Nah, untuk September ini banyak ya, banyak memang. Nah, ini dia yang udah masuk. Ini satu laporan. Jadi ini belum selesai ya, karena memang belum saya kerjakan. Bapak Ibu, mohon maaf, ini belum saya siapkan kemarin karena banyaknya tugas di madrasah. Jadi CEK ini agak terbengkalai sedikit, agak tertinggal dia, dan mungkin ini di sepanjang libur ini saya akan kejar ini laporannya. Memang sudah saya catat di buku catatan, tapi belum saya pindahkan ke CEK. Nah, jadi inilah dia yang harus kita selesaikan di target harian. Jadi sudah muncul di bulanan, baru kita masuk ke harian. Nah, kita cari bulan September. Nah, kalau KBM-nya saya rasa sudah lengkap, tapi evaluasi belum. Ya, ada 6. Ya, belum ada yang laporan ya. Ini tugas WKM ini sepertinya. Nah, oke. Nah, selanjutnya ya, bagaimana cara menginput ke harian? Ya gampang, sama seperti tugas wali kelas. Ya, tinggal kita tambah saja. Tinggal tambah. Kita cari bulannya dulu. Ini jangan sampai salah, nanti ada yang bingung. Pernah kemarin itu ada kawan-kawan, kok nggak muncul di September yang saya kerjakan, padahal sudah saya klik. Nah, dia lupa mengganti tanggalnya di sini, langsung disubmit. Dia cari di sini, kan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita cari di sini, ini kelihatan loh. Misalnya seperti ini, evaluasi. Ini ya muncul Desember, terlihat sebenarnya, tapi mungkin itu tadi agak-agak, kita kan pekerjaan kan bukan hanya ini kan, seperti itu. Jadi mungkin udah capek, lelah, tidak fokus. Nah, jadi kita cari dulu tanggal kapan kita melaksanakan ulangan harian untuk siswa kita. Nah, kebetulan saya biasanya itu kelas 12 masuk di hari Senin. Nah, hari Senin itu misalnya tanggal 13 September. Nah, kita melaksanakan evaluasi. September, melaksanakan penilaian hasil belajar kelas 12. Nah, bahasan di narasinya tinggal kita pindahkan yang ini. Melaksanakan ulangan harian 1 di kelas 12 MIPA 6. Misalnya seperti itu. Dah, tinggal masukkan lupa. Tadi di awal saya katakan kita ini untuk kelas 12 keseluruhan. Jadi kebetulan ada lebih dari satu kelas 12. Maka ini kita buat kegiatan bertahap. Baru kita paste kemari. Artinya apa? Ada proses kegiatan ulangan harian lagi yang harus kita laksanakan, kan gitu. Jadi bukan hanya satu, tapi ada beberapa. Nah, kalau saya buat kolektif. Jadi laporan itu sifatnya kolektif. Walaupun dia ada 3 kelas yang kita uji, tapi saya kolektifkan jadi satu laporan. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi ini kita submit. Oke, masuk. Kemudian kita tambah lagi misalnya di tanggal masih di September, di tanggal 13 misalnya melaksanakan evaluasi. Ini bulan 10 ya, September 13, tanggal 15 laksanakan evaluasi. Kemudian kita cari evaluasi, kita cari kegiatan bertahap tetap. Nah, kemudian kita ganti kelasnya 12 MIPA 2. Submit. Kemudian
kita tambah lagi. Kita cari tanggalnya September. Kebetulan itu di hari Jumat, maka kita buat tanggal 17. Kita masukkan evaluasi September breakdown. Nah, jadi di mana kita buat laporannya? Nah, jadi kalau saya biasanya itu buat di hari terakhir kegiatan. Misalnya dalam 1 bulan itu ada 3 kali ulangan harian, ya, 3 kali ulangan harian. Boleh kita buat di hari terakhir ulangan harian itu, atau pada saat akhir bulan juga boleh, tidak masalah. Artinya apa? Laporan itu dibuat setelah kegiatan itu berlangsung. Nah, jadi saya buat itu biasanya di tanggal terakhir. Jadi kelas terakhir yang melaksanakan kegiatan ulangan harian itu, saya buatlah di situ 1 laporan. Nah, 1 laporan. Ya, nanti hari ini saya akan mengumpulkan semua laporan ulangan harian 1, kan gitu. Targetnya 1 laporan seperti itu. Jadi submit. Ini 12 IPS 1 misalnya. Nah, Bapak Ibu boleh buat di akhir bulan, boleh. Nah, di akhir bulan itu boleh kita buat. Karena ini kan laporan itu tadi. Tapi kalau JP dia wajib di pelaksanaan. Tapi karena ini tidak apa namanya, tidak bisa kita rencanakan kapan pelaksanaannya, kan gitu. Artinya bisa saja pada saat mau kita laksanakan itu ada kegiatan insidental di sekolah, kan gitu. Jadi tergendala ulangan hariannya, kita harus pindah lagi, kan gitu kan. Geser dia. Kalau pakai JP udah jelas nggak bisa. Jadi kalau pakai laporan kapan saja pun kita buat tetap bisa. Nah, kemudian kita submit. Nah, selesai. Nah, di mana dia tadi? Kegiatan bulanan, kita cek di September. Nah, ini selesai ya. 1 laporan September ini kita cek. Nah, seperti ini. Oke, 1 evaluasi masuk ya. Nah, dia akan ada muncul di bawah dalam kegiatan bertahap. Itu akan muncul progresnya. Jadi progresnya seperti ini. Laksanakan UH1, kemudian dan seterusnya. Nah, oke, seperti itu kira-kira. Cut. Oke, cek. Kita lanjut lagi. Ya. Nah, jadi tadi udah sampai kepada ini evaluasinya. Jadi pelaksanaan ulangan harian itu muncul di sini di laporan. Nah, ini masih melaksanakan pelaksanaan pasnya. Ini melaksanakan kelas 12. Nah, ini dia. Nah, yang kelas 12 sudah masuk. Nah, yang kelas 11 belum masuk ya, karena belum dibuat. Nah, selanjutnya bagaimana evaluasinya? Tadi kan ada 3. Yang pertama itu melaksanakan penilaian, yang kedua analisis, yang ketiga baru tindak lanjut. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah melaksanakan analisis. Nah, jadi menganalisis ini Bapak Ibu silahkan lakukan atau input kegiatannya ke CEK. Bahasanya boleh apa saja, mengoreksi, menganalisis, terserah kepada Bapak Ibu. Hanya saja mungkin yang perlu disetting itu adalah di pengaturan waktu. Kenapa? Karena menganalisis itu dilaksanakan sesudah pelaksanaan penilaian hariannya, pelaksanaan ulangannya. Jadi misalnya kita laksanakan tadi tanggal 13 untuk kelas 12 MIPA 6-nya, maka kita buatlah di analisisnya itu di tanggal 14. Bagaimana caranya? Tetap melaksanakan evaluasi pembelajaran. Hanya saja di bulanannya kita pilih dia menganalisis. Melakukan analisis pembelajaran kelas 12. Kita pilih. Seperti ini. Kemudian
Karena tadi ada beberapa kelas yang kita buat, maka kita tetap buat bertahap juga. Kalau hanya satu kelas ya langsung laporan, tapi kalau ada beberapa kelas Bapak Ibu buat, maka buat kegiatan bertahap. Jadi misalnya seperti ini, mengkoreksi nilai ulangan harian kelas 12 MIPA 6. Ya, laporannya tidak akan muncul karena ini masih kegiatan proses. Artinya ada beberapa kegiatan lagi yang harus kita selesaikan. Setelah itu submit. Kemudian kita tambah lagi. Karena tadi ada 3 kegiatan, maka kita masukkan 3. Tanggal 15 berarti tanggal 16. Kemudian evaluasi, kemudian analisis juga. Kegiatan bertahap tetap, pastikan saja masuk 12 MIPA 2. Kemudian kita submit. Oke. Yang terakhir kita tambahkan misalnya tadi tanggal 17 ya, masuk kita 18. Kemudian evaluasi, kemudian ini. Nah, di sini kita buat laporan. Kenapa laporan? Karena ya, kegiatannya sudah selesai ya. Kegiatannya sudah selesai. Jadi tinggal kita laporkan. Satu laporan. Submit. Oke. Atau boleh juga seperti ini misalnya Bapak Ibu. Ini tadi kita buat harian bulan September supaya dia tidak mengganggu, supaya lebih terlihat bagus di ininya nanti di laporan bulanannya, supaya terlihat lebih bagus. Karena di sini kalau kelas itu langsung Bapak Ibu buat laporan, maka dia tidak akan muncul di ini laporan bertahapnya. Jadi misalnya ada 3 kelas kan, loh satu kelas lagi kemana gitu, nanti Bapak Ibu bingung sendiri. Padahal yang satu kelas itu masuk kemari dia jadinya kan gitu, dilaporkan ya. Nah boleh kita buat di luar dari hari terakhir tadi. Misalnya yang kita hapus saja. Jadi untuk kegiatan pasnya tadi di tanggal ini yang kita hapus. Karena ini laporan ya, kita hapus. Kemudian yang tanggal 18 nya analisisnya kita hapus supaya lebih rapi ya Bapak Ibu. Ini tujuannya adalah supaya lebih rapi. Apakah itu mempengaruhi? Sebenarnya tidak, ini tetap sama saja. Nah supaya lebih rapi kita buat seperti ini, kita tambah. Tetap kita buat breakdownnya itu bertahap. Dari tanggal 17 ada 1 evaluasi bertahap ya. Laksanakan ini 12 IPS 1 plus 12. Okay. Submit. Nah jadi di bulanan ini kan tidak muncul belum ya, ini belum muncul laporan. Kenapa? Karena kita belum laporkan. Nah, tapi dia masuk di sini. Nah, bertahap. Jadi tanggalnya itu berurutan, dia lebih rapi terlihat. Nah, usahakan Bapak Ibu ketika menyusun kegiatan bertahap, pastikan kegiatan itu berurutan tanggalnya ya. Jadi Bapak Ibu harus lihat dulu tugas-tugas mana yang Bapak Ibu kerjakan, yang dia sifatnya progres, maka susunlah secara berdasarkan tanggalnya. Mau itu dia sebagai wali kelas, mau sebagai guru, ataupun sebagai yang lain-lainnya,
Perhatikan tanggalnya supaya lebih rapi. Boleh melompat-lompat ya, boleh saja, nggak ada masalah. Cuman kesannya tidak rapi. Seperti itu. Nah, jadi di sini belum masuk laporan. Kenapa belum masuk laporan? Karena belum kita selesaikan, kan seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Masuk kegiatan harian lagi. Masuk kegiatan harian di September. Tambah September. Nah, kalau begitu di mana kita laporkan? Di 30 September saja, akhir bulan. Evaluasi. 12. Nah, bahasanya seperti apa? Bahasanya karena udah di akhir bulan berarti menyusun laporan pelaksanaan ulangan harian kelas 12. Baru Bapak Ibu buat penjabarannya. 12 MIPA 6, 12 MIPA 2, dan 12 PS1. Ini contoh satu laporan. Nah, seperti ini juga lebih bagus, lebih rapi ya. Submit, selesai. Lihat laporan bulan September. Nah, 100%, ya kan, 100%. Maka kita cek di bawah, rapi. P1 masuk, MIPA 2 masuk, MIPA 6 masuk, lebih rapi ya. Nah, begitu juga untuk kegiatan penilaian harian tadi, analisis. Jadi analisisnya